Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpian Asabi, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang sudah saya buat dengan tema sumber hukum Islam yang disepakati. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Oleh karena itu, sebagai Muslim, pentingnya mempelajari dan memahami sumber hukum Islam. Setiap agama pasti memiliki sumber hukumnya. Kita sebagai umat yang beragama Islam memiliki 4 sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Keempat sumber hukum ini telah disepakati oleh para ulama dan seluruh umat Islam wajib untuk mentaatinya atau melaksanakan perintah-perintah dalam sumber hukum ini. Baik, kita bahas dari yang pertama, yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Dari segi lafaz, Al-Quran berasal dari lafaz qira'ah, yaitu masdar dari lafaz qira'atan, Qur'anan. Dari aspek bahasa, lafaz ini memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Sedangkan secara istilah, Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf yang diriwayatkan sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir tanpa ada keraguan. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat muslim berselisih dalam segala urusan, hendaknya ia berhakim kepada Al-Quran. Al-Quran lebih lanjut memerankan fungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu, misalnya kaum Bani Israel yang telah dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. Pengertian As-Sunnah. As-Sunnah atau Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, maupun takrir, sikap diam, tanda setuju Nabi SAW. Sesuai dengan 3 hal tersebut yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka sunnah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sunnah qauliyah, ialah sabda yang beliau sampaikan dalam beraneka tujuan dan kejadian. Misalnya sabda beliau sebagai berikut: tidak ada kemudaratan dan tidak pula memudaratkan. Hadis di atas termasuk sunnah qauliyah yang bertujuan memberikan sugesti kepada umat Islam agar tidak membuat kemudaratan kepada dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua sunnah fi'liyah, ialah segala tindakan Rasulullah SAW, misalnya tindakan beliau melaksanakan sholat 5 waktu dengan menyempurnakan cara-cara, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, menjalankan ibadah haji dan sebagainya. Dan yang ketiga sunnah takririyah, ialah perkataan atau perbuatan sebagai sahabat baik di hadapannya maupun tidak di hadapannya, yang tidak diingkari oleh Rasulullah SAW atau bahkan disetujui melalui pujian yang baik. Sumber hukum yang ketiga yaitu ijma'. Pengertian ijma'. Menurut ulama usul fikih, ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syara tentang suatu masalah,
Karena itu, jika terdapat suatu kejadian yang dihadapkan kepada seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu waktu, mereka kemudian bersepakat terhadap suatu hukum mengenai kejadian tersebut. Kesepakatan mereka itulah yang disebut ijma. Kehujaan ijma. Kehujaan ijma sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menaati perintahnya, Rasul dan juga ulil amri. Ibnu Abbas menafsirkan ulil amri sebagai ulama. Jika ulama telah sepakat mengenai sesuatu hukum, hendaknya hukum itu diikuti dan ditaati. Yang sumber hukum yang selanjutnya yaitu qiyas. Pengertian qiyas. Al-qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Contohnya, mengukur pakaian dengan meteran. Sedangkan menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menyamakan satu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya pada hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Misalnya masalah meminum khamar merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam nas. Hukumnya haram berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 90 dengan ilat memabukkan. Oleh karena itu, setiap minuman yang terdapat ilat memabukkan hukumnya sama dengan khamar dan haram meminumnya. Selanjutnya rukun-rukun qiyas. Setiap qiyas terdiri dari 4 rukun sebagai berikut. Yang pertama, al-as ialah sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas. Rukun ini biasanya disebut dengan makis. Rukun ini biasanya disebut dengan makis alaihi yang dipakai sebagai ukuran. Yang kedua, al-far'u ialah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam nas dan hukumnya disamakan kepada al-as. Biasa disebut juga al-makis yang diukur. Yang ketiga, hukum as ialah hukum syara yang terdapat nasnya menurut al-ash dan dipakai sebagai hukum asal bagi al-far'u. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah keadaan tertentu yang dipakai dasar bagi hukum as. Kemudian al-far'u itu disamakan kepada as dalam hal hukumnya. Mungkin sekian video presentasi materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video saya ini, silakan like, share, dan subscribe. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wallahu musta'an billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.